Oke, nama saya Maureen Natalisite dari Coastal B dengan NIM 26010121379. Kami akan menjelaskan mengenai Coastal Marine and Multi Hazard. Ini kita masuk ke Coastal Marine dan Multi Hazard. Jadi untuk pengertian umumnya, Coastal Marine dan Multi Hazard ini adalah pendekatan terintegrasi untuk menganalisis dan mengelola hazard atau cakupan bahaya dari multi ini atau multi bahaya yang menyerang pesisir pantai, yang kemudian berpotensi menyebarkan dampak pada ekosistem laut, infrastruktur di sekitarnya, hingga daerah-daerah antropogenik atau daerah yang berhubungan dengan manusia. Bahaya-bahaya tersebut itu bisa berupa fenomena alam hingga aktivitas manusia yang menimbulkan kerusakan, gangguan, atau risiko pada lingkungan sekitarnya. Lalu untuk hazard atau bahaya di pesisir dan laut itu ada kemungkinan yang mencakup ini: banjir rob, siklon tropis, sea level rise, erosi pantai, pencemaran laut, alga blooming, hingga tsunami. Lalu di sini kita masuk ke studi kasus, contoh dari coastal multi hazard yang terjadi di Indonesia. Jadi di sini kita akan menganalisis risiko bencana tsunami di pesisir selatan Jawa, Kabupaten Garut. Jadi untuk sejarahnya sendiri, Indonesia itu rawan gempa dan tsunami karena letaknya yang berada di pertemuan 3 lempeng tektonik besar. Sedangkan Garut Selatan ini berhadapan langsung dengan megatrust Indo-Australia, jadi potensinya tinggi akan bencana tsunami. Pada jurnal ini dianalisis faktor risiko yang terdiri dari 3 komponen utama, yaitu bahaya atau hazard dengan 6 indikator. Mereka menggunakan 6 indikator, yaitu tingkat landaan tsunami, tingkat datang tsunami, jarak garis pantai, jarak sungai, kepekaan lereng, kepekaan kekasaran pantai, dan intensitas gempa. Lalu untuk terdapat komponen kerentanan atau vulnerability yang mencakup fisik atau penggunaan lahan, lalu sosial kependudukan, dan sosial ekonomi. Lalu komponen terakhir yaitu kemampuan adaptasi atau capacity. Di sini ada sumber daya buatan atau fasilitas dan tenaga kesehatan, lalu kemampuan mobilitas atau jalan dan transportasi, dan sistem peringatan dan kesiapsiagaan. Jadi komponen-komponen ini yang nanti akan dimasukkan dalam analisis multi hazard atau dari beberapa indikator gempa yang kemudian akan di layering dalam peta untuk mengetahui potensi apa sih yang terbesar dalam yang berdampak besar dalam datangnya tsunami dan rusaknya infrastruktur daerah akibat dari datangnya tsunami ini. Lalu di jurnal ini digunakan metode analisis Davidson Model atau standarisasi nilai indikator, lalu AHP atau Analytical Hierarchy Process yang merupakan pembobotan faktor berdasarkan penilaian ahli, dan GIS atau Geographic Information System atau pemetaan risiko dengan teknik superimpose dan scoring. Jadi teknik superimpose atau scoring ini adalah metode dalam pemetaan dan analisis spasial yang menggunakan beberapa lapisan atau layer peta digital dengan informasi yang berbeda-beda yang kemudian di-overlay atau ditumpuk satu sama lain. Jadi tujuannya ini untuk menggabungkan berbagai data spasial untuk dapat menganalisis secara bersamaan dan menghasilkan peta baru yang merepresentasikan kombinasi dari lapisan-lapisan tadi. Jadi dari layering ini berisi indikator-indikator yang tadi kita udah sebutkan, yang kemudian dilapis supaya kita dapat satu peta berisi keseluruhan komponen.
Lalu dari hasil dari metodenya ini didapatkan hasil peta dan juga bobot-bobot. Di sini ada kontribusi faktornya, faktor dari komponen yang tadi yaitu bahaya, kerentanan, dan ketahanan atau capacity. Jadi bahaya itu bobotnya 0,569, kerentanan bobot 0,243, ketahanan bobotnya 0,188. Yang dimana komponen bahaya ini bobotnya terbesar dari semuanya, kerentanan di tengah, ketahanan paling kecil. Lalu untuk sebaran risikonya, risiko tinggi itu, risiko paling tinggi kurang lebih 6,7 hektar, yaitu sekitar 17,2% di desa pesisir, sedang risiko sedang sekitar 4,1 hektar, yaitu sekitar 10,45%, dan risiko rendah itu sekitar kurang lebih 28,7 hektar atau 72%-nya sisanya. Jadi di sini kelihatan kalau sudah cukup baik karena risiko rendahnya cukup luas, yaitu sekitar 72%. Namun risiko tingginya itu juga cukup merugikan di desa pesisir. Di sini berdasarkan hasil, indikator dominannya itu berasal dari tingkat datangnya tsunami yang tinggi. Jadi perlu penguatan struktur bangunan seperti membangun breakwater atau juga dari vegetasi dan tanaman pelindung seperti mangrove di zona berisiko tinggi. Risiko tinggi itu di daerah-daerah pesisir tadi. Untuk kesimpulannya, jadi dari semuanya, yaitu tingkat risiko tsunami di pesisir Garut ini bervariasi. Dengan hampir 1/5 wilayah daerah desa pesisir berada pada kategori risiko tinggi. Faktor bahayanya memiliki pengaruh yang paling besar untuk penentuan risiko, diikuti kerentanan ketahanan. Lalu pemetaan berbasis GIS dan pembuatan AHP efektif dalam mengidentifikasi wilayah prioritas mitigasi. Hasil analisis ini penting untuk penataan ruang, kebijakan mitigasi, dan kesiapsiagaan masyarakat pesisir Garut. Jadi dari sini kita dapatkan kesimpulan tersebut dan juga mengetahui bahwa Garut punya bagian yang lumayan besar untuk desa pesisir, karena desa pesisir itu bagiannya kecil, lebih kecil daripada bagian daerah pemukiman di luar pesisir, dan itu hampir 1/5-nya mendapatkan risiko tinggi akan bahaya tsunami. Sekian dari analisis saya mengenai coastal marine multi hazard. Sekian dan terima kasih.